Berjumpa kembali di channel Yona Musik Yona Misteri. Ini saya berada di Gunung Kidul ya. Mau melakukan perjalanan ke salah satu wisata religi yang dulu konon katanya di situ itu merupakan tempat pertapaan. Tempat bertemunya Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan ya sobatku, sobat misteri. Kita ke Gua Langse ya. Salah satu wisata religi yang paling ekstrim sedunia mungkin ya. Ini saya bersama anak saya ini. Ada temennya juga ini sama pemandu wisata Gua Langse. Bukan kuncen, ini pemandu ya. Karena jalannya ekstrim jadi kita harus pakai pemandu wisata. Gua Langse itu tepatnya terletak di Desa Giri Cahyo, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta, bosku. Sobat misteri, waktu kita itu mau ke Gua Langse, kebetulan ada temen juga. Ini dari Banyuwangi, dia juga suka wisata religi. Dari Banyuwangi dia naik motor, bosku. Ini bersama pemandu wisata. Biasanya untuk jasa untuk pemandu wisata itu 100.000 ya, kisaran 100.000, nggak ada patokannya ya. Anda kalau yang suka wisata religi atau wisata pantai, wisata alam, Gua Langse cocok banget ya, bisa pacu adrenalin Anda, jantung Anda bisa berdenyut kencang karena lokasinya di bibir jurang, bibir tebing. Kalau jatuh udah almarhum, bosku. Kenapa Gua Langse dinamakan wisata paling ekstrim? Karena posisinya di bibir tebing. Kita menuju lokasi Gua Langse itu harus pakai tangga, ada 10 tangga yang panjangnya tiap tangga itu 10 meteran. Jadi emang sangat ngeri banget curam. Ini bisa dilihat kondisinya. Ini ada juga orang yang sesaji. Jadi Gua Langse itu wisata paling ekstrim sedunia, bosku. Karena lokasinya di pinggir jurang, jadi kita kalau turun tangga ini membelakangi pantai ya. Ini posisinya kita harus membelakangi pantai. Karena kalau enggak gitu nanti kita awang-awangan. Lihat aja ini. Ngeri banget kalau sampai tangan kita lepas dari pegangan tangga ya udah almarhum, bosku. Harus hati-hati. Bisa lihat kondisinya. Kalau turun sih nggak begitu berat, mas. Sambil kita turun kita ngobrol-ngobrol seputar Gua Langse sih. Mitosnya Gua Langse itu adalah tempat pesugihan jual musuh. Ada juga tuyul. Itu banyak sekali, beraneka ragam, beragam itu versinya. Ada juga pesugihan Nyi Blorong. Itu yang jelas di sini itu dulu memang banyak sekali pejabat-pejabat yang datang ke sini untuk melakukan pertapaan meditasi. Mungkin dia bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan ya. Ada juga cerita orang yang bertapa di situ ternyata nggak ketemu sama Kanjeng Ratu Pantai Selatan, tapi dia malah ketemu sama Nyi Blorong ya. Itu mungkin ada juga yang mengatakan di sini itu pesugihan Nyi Blorong. Memang masalah mitos itu banyak sekali, beraneka ragam ya. Dan masalah kebenaran itu yang jelas tinggal keyakinan kita semua. Di situ tempat apa? Yang jelas di situ itu tempat pertapanya Panembahan Senopati Hadiwijaya waktu dia mau menjadi raja dari kerajaan Mataram, bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Sobat misteri, sekarang kita sudah sampai ke pintu gerbang Gua Langse ya. Ini sudah dibangun, jadi di Gua Langse itu ada bangunan. Yang bangun wisata Gua Langse itu Pak Beguk Purnomo Sidi, Bupati Wonogiri, bosku. Ini kita nggak langsung ke guanya ya, ini ke atas dulu, kayak ada tempat meditasi ya, kayak musola gitu. Jadi memang di sini itu ada dua tempat. Yang pertama itu ke guanya, yang satunya lagi ke sini ke atas ya. Ini di atas batu karang itu dibangun, ada tangganya, jadi akses jalannya tangga, nggak kesulitan kita, nggak usah loncat-loncat udah sampai ya. Dan ini bangunan bagi orang yang pengen istirahat. Mungkin sobat misteri juga penasaran, kok ada bangunannya, terus untuk semen pasir itu caranya gimana? Konon katanya itu waktu bangun itu
ya kita pakai peralatan seadanya ya. Cuma penduduk di kampung kan rata-rata udah kompak ya. Jadi untuk bangunnya memang manual, pakai orang-orang penduduk sekitar itu sobatku, sobat misteri. Sekarang kita coba masuk ke lokasi Gua Langse, yang disitu merupakan tempat nenepinya Panembahan Senopati Hadi Wijaya dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Ini ornamen-ornamennya sangat klasik banget. Ini jalan masuk menuju Gua Langse, karena di dalam sana nanti ada kayak tempat untuk sesaji, ada tempat khusus. Barangkali sobat misteri penasaran di dalamnya itu nanti apa aja. Konon katanya banyak sekali foto-foto ya. Apa yang dinamakan jual musuh itu kita pakai foto-foto, nanti dibakar atau diapain nggak tahu. Yang jelas orang yang biasa kesini itu nantinya kayak ditemui sama Ratu Pantai Selatan. Ada juga yang ditemui Nyi Blorong, dan itu mungkin Nyi Blorong itu ya. Yang dikatakan pesugihan Nyi Blorong itu apakah di sini? Waktu itu kami cuma sama pemandu wisata, bukan kuncen. Jadi keterangannya belum fix banget ya, sobatku, sobat misteri. Kenapa kalau ke Gua Langse masih kok nggak pakai kuncen? Ada pertanyaan begitu. Ya waktu itu sang kuncen lagi sakit ya. Beliau juru kunci lagi sakit, jadi nggak bisa nganter. Tapi saya tetap coba masuk bersama pemandu wisatanya Gua Langse. Posisi gelap banget, nggak ada penerangan kayak gua-gua lainnya, gua gong ya, wisata gua itu di dalam ada penerangan. Gua Langse nggak ada penerangan, kita cuma pakai penerangan HP, jadi gelap gulita. Dan mungkin ini ya yang dinamakan pesugihan Nyi Blorong itu mungkin di sini. Yang sekali lagi kabarnya yang kesini itu nanti bertapa bertemu dengan Nyi Blorong, itu informasi yang kami terima. Jadi yang pengen nenepi bertapa di sini itu harus bawa bekal makanan dari atas. Kalau enggak kelaparan, enggak ada warung di sini bosku. Gua di pinggir jurang, pinggir pantai. Kalau makan ya harus bawa, kalau enggak bawa nanti bisa mati kelaparan. Nah, ini kayak ada patung juga. Itulah informasi. Ini kita keluar. Saya takut ya di dalam baunya kayak bau ular. Mungkin kalau sendirian wah nggak bakalan berani ya. Harus ada yang nemenin. Takutnya kedinginan atau kena apa kan nggak ada yang nolong. Itulah perjalanan kami ke wisata Gua Langse yang terletak di Desa Giri Cahyo, Purwosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Dari Yona Musik Yona Misteri ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.